Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan Maret ini. Waktu berjalan terus dengan cepat, bahkan pergantian hari pun dengan cepat. Rasanya sudah sekalian kita baru masuk di tahun 2022 beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang kita sudah berada di minggu yang ketiga. Tapi saya percaya berkat Tuhan tetap ada pada kita. Dia menuntun saudara, dia menolong saudara, memelihara saudara, bahkan terus memberkati saudara dalam banyak hal. Minggu yang ketiga ini, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup. Kitab Daniel pasal yang pertama, ayat 12-14 dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Orang yang belajar, saudara sekalian, menjaga keseimbangan hidup, perlu saudara sekalian menata hidup itu dengan baik. Saudara tahu sendiri bahwa hidup manusia itu, tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalamnya ada satu bagian tubuh, kemudian bagian kedua adalah roh, dan juga jiwa, saudara. Ya, artinya itulah saling keterkaitan, terintegrasi. Tidak boleh disebutkan sepertiga tubuh, sepertiga roh, sepertiga jiwa. Enggak juga, saudara. Nah, disinilah disebutkan pentingnya bagaimana kita memiliki keseimbangan hidup. Saudara nggak boleh cuma hanya ngeforsir apa yang disebutkan dengan hal-hal yang bertalian dengan jiwa, atau misalkan saudara ngeforsir hal-hal yang penting untuk tubuh saudara, tetapi juga roh juga diperhatikan. Keseimbangan saudara sekalian tubuh, jiwa, dan roh di dalam hidup kita ini akan membuat kita mengalami kesehatan yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego di negeri Babel, saudara. Mereka dikumpulkan oleh Raja Nebukadnezar dan kemudian mereka dibuat dalam camp pendidikan, dan kemudian mereka diatur cara makannya, kemudian juga pola makannya, dan seterusnya. Yang menarik adalah 4 pemuda Yahudi ini, mereka justru saudara sekalian mengusulkan satu hal yang tidak biasa. Karena mereka berkata, apa? Adakanlah percobaan dengan kami. Berikanlah kepada kami hanya sayur dan air. Dan setelah itu bandingkan perawakan kami. Apakah kami lebih kurus atau gemuk daripada orang lain? Ternyata saudara, ketika diadakan percobaan tersebut, justru Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, saudara-saudara sekalian, mereka lebih bugar, lebih segar. Keseimbangan hidup saudara sekalian itu penting. Saudara tidak bisa menggunakan waktu dalam hidup saudara 1 kali 24 jam hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya sekalian hanya untuk tubuh. Tapi saudara juga harus mengisinya dengan kebutuhan yang batiniah dan yang rohani. Ini perlu dijaga. Saudara tahu, orang-orang yang banyak menemui sakit penyakit pada hari ini karena mereka tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh. Tidak bisa menjaga keseimbangan hidup, saudara sekalian. Persoalan tentang hal yang jasmania, persoalan tentang hal yang batinia, bahkan juga roh. Kadang-kadang, saudara sekalian, mereka tidak bisa kelola dengan baik. Akhirnya banyak problem, banyak persoalan, banyak sakit penyakit muncul. Dan itu membuat mereka adalah orang-orang yang kemudian di kemudian hari banyak mengalami masalah. Alkitab mendorong kita perlu belajar menjaga keseimbangan hidup. Pertanyaannya adalah, apa manfaat daripada keseimbangan hidup? Yang pertama, memastikan kesehatan jiwa. Memastikan kesehatan jiwa. Alkitab berkata dalam 3 Yohanes, pasalnya yang pertama ayat yang kedua, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Manfaat dari keseimbangan tubuh, saudara sekalian, itu akan memastikan kesehatan jiwa. Jiwa itu, saudara sekalian, apa? Batinia kita. Jiwa memiliki, saudara sekalian, komponen di sana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Hari ini ada banyak orang, saudara sekalian, yang jiwanya sudah mulai goncang. Kenapa? Gara-gara pandemi berkepanjangan. Bahkan juga jiwanya mengalami banyak gejolak. Gara-gara apa? Persoalan muncul dan banyak.
Tapi kalau engkau memiliki keseimbangan hidup, jiwamu bisa nyaman dan sehat, saudara sekalian. Saya berdoa, itu kita miliki bersama-sama. Yang kedua, saudara sekalian, manfaat dari keseimbangan hidup adalah memastikan kesehatan tubuh. Memastikan kesehatan tubuh. Dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-29 sampai dengan 30 dikatakan begini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Yang kedua ini, saudara sekalian, keseimbangan hidup itu memastikan bahwa kita memiliki kesehatan tubuh. Saudara harus seimbang dalam banyak hal. Pekerjaan dari jam berapa sampai jam berapa, istirahat jam berapa sampai jam berapa. Termasuk saudara sekalian juga Pak, untuk olahraga berapa lama. Asupan makanan berapa banyak. Ini juga harus ditakar sedemikian rupa. Maka kita akan mengalami apa? Kesehatan tubuh yang luar biasa. Saya mendorong kita bersama-sama. Mari kita melakukan ini dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kesehatan yang prima di depan Tuhan. Yang ketiga, manfaat dari keseimbangan hidup adalah dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara memiliki keseimbangan hidup antara tubuh, jiwa, dan roh, kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, pekerjaan tubuh, pekerjaan jiwa, pekerjaan roh, saudara sekalian, kalau ini seimbang, saya bisa mengatakan, saudara akan bisa dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Orang yang sakit-sakitan, saudara sekalian, bagaimana bisa akan melayani dengan baik? Saya tidak berkata bahwa kita membatasi kuasa roh Tuhan di sana, tidak. Tetapi orang yang sehat secara tubuh, secara jiwa, secara roh, mereka lah yang akan maksimal dalam pelayanan. Itulah sebabnya begitu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, serta menjaga keseimbangan hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.